Halo sahabat bonsai mania, ketemu lagi dengan pohon asem milik saya. Jadi ini pohon asem ini saya ground ya teman-teman ya. Saya ground, waktu itu saya pernah melihat pohon asem. Jadi saya lewat sekitaran rumah kawan saya, pohon asem dijadikan elemen taman teman-teman. Keren pohonnya. Nah ini saya terinspirasi dari itu. Saya kali ini ingin mencoba membuat pohon asem sebagai elemen taman. Makanya pohon ini saya ground. Ini lumayan tinggi ya teman-teman ya, setengah meter nih pohonnya, lebih 1 meter deh, 1,5 meter pohonnya tuh tinggi. Ini cuacanya lagi bagus, cuaca sekarang lagi bagus, lagi banyak hujan ya, jadi pohonnya masih semi semua tuh, tunas-tunas muda. Ini belum lama kemarin saya pangkas ya, belum lama saya pangkas nih tuh pangkasannya. Ini nyambung video yang kemarin juga. Di pohon asem itu kalau kita pangkas dia akan tumbuh ranting-ranting dengan cepat, tumbuh ranting-ranting dengan cepat, semakin lebat semakin rimbun, dan yang pastinya harus subur ya, kondisi pohon sehat, asupan air cukup, makanan cukup, subur, jadi cepat bertunas. Nah ini baru pemangkasan pertama ya teman-teman ya, pemangkasan pertama dalam proses pembentukan cabang. Awalnya pohon ini juga dari biji, waktu itu cuma satu ya, satu lurus pohonnya, saya pangkas di pangkal itu tuh. Nah, sehingga sekarang bercabang, banyak cabangnya. Ini pohon ini masih muda ya teman-teman ya, masih muda, paling umuran 1 tahunan. Cuman karena posisi di tanah jadi dia cepat besar. Walaupun sebetulnya dasarnya ini pun tetap saya beri pembatas ya, saya beri pembatas. Kalau nggak salah waktu itu ember kayaknya, ember bekas ya, tapi tetap saya lubangin ya, bawahnya saya lubangi, kemudian saya tanam seember-embernya tuh teman-teman tuh. Yang pastinya akarnya itu sudah tembus kemana-mana, jadi cepat subur dan cepat besar karena bebas ya cari makanannya. Ini pohon asem cakep ya, asem. Masih terlihat muda memang pohonnya teman-teman. Ini tepat di belakang rumah saya posisinya. Nanti mau saya rapikan nih, kalau pohon ini sudah jadi tentunya saya rapikan ya. Kebetulan belum sempat bersihin rumput-rumputnya karena pas masih musim hujan, banyak hujan lah sekarang posisinya. Seger ya pohonnya ya, nih daunnya masih muda. Baru saya potong ini ujung-ujungnya tuh cepet. Jadi ini kelihatan batangnya masih muda tuh, belum pecah-pecah, masih halus batang-batangnya nih. Dan pohon asem ini tidak terlalu susah ya teman-teman ya, untuk kita membentuk ataupun memberikan sentuhan untuk batangnya sesuai selera kita tentunya. Kalau kita pengen pelintir atau seperti apa, ini tinggal kita luka-lukai aja nantinya, lukai, nanti dia akan menyesuaikan bentuknya. Dan pohon asem ini ya berdasarkan praktek juga sih, dari pengalaman saya, semakin sering kita berikan sentuhan kepada pohon ini, dia pertumbuhannya akan semakin cepat. Tapi tetap kata kuncinya pohonnya harus sehat ya teman-teman ya, pohonnya harus sehat dan asupan nutrisinya cukup. Itu semakin kita berikan perlakuan, dia akan semakin cepat pertumbuhannya, cepat besar, dan cepat terlihat tua gitu karakter pohonnya, terutama di kulit kayunya.
mudah bertunas. Tuh kan bekas potong-potongannya kelihatan kan. Nih. Tuh. Ini nanti kan nutup sendiri kambiumnya nih. Tuh. Lihat ya. Ini memang kita seleksinya terakhiran lah. Setelah pohon ini dirasa cukup ukurannya menurut kita ya. Ya namanya kreasi suka-suka kawan-kawan. Namanya kita berekspresi, selera dan kreasi kita masing-masing. Tentunya setiap orang nggak sama ya. Tapi kalau mau bikin yang formal-formal seperti acuan yang ada di teori perbonsaian ya lebih bagus sebenarnya. Ini saya kepengen punya elemen taman asem. Elemen taman asem ini rencananya mau saya tumbuhkan tingginya sekitar 2 meter ya teman-teman ya, 2 meter ya. Tetap kita seleksi cabang dan ranting tentunya. Ini memang belum saya lakukan pengawatan ya, karena untuk cabangnya pun belum lama nih saya pilih cabangnya. Kemarin kan benar-benar saya liarin, dari saya potong pangkal bawahnya itu tuh. Nah, dia bercabang-cabang seperti itu. Cabangnya itu saya liarin. Saya liarkan aja. Baru beberapa minggu yang lalu lah, 1 mingguan ya, seingat saya pangkas, saya potong karena memang sudah terlalu panjang jangkauan ranting-rantingnya itu, cabangnya. Dan sekarang bentuknya seperti ini dengan tunas-tunas yang baru tentunya. Tunas yang baru dan terlihat muda pohonnya teman-teman. Pohon asem Jawa. Asem Jawa. Bagi rekan-rekan pemula yang mau mencoba untuk menanam bonsai asem dari biji, mungkin bisa di ground dulu ya teman-teman ya. Karena kalau biji kan ukurannya terlalu kecil. Setelah dia tunas ya, memang kalau dari biji itu untuk tumbuhnya agak lama teman-teman, karena biji asem itu kan keras. Biji asem itu kulitnya keras loh, jadi harus sabar untuk menunggu tunasnya tumbuh. Tapi kalau tunasnya sudah tumbuh dia cepat. Dan untuk membesarkannya tentunya dengan cara di ground ya. Kalau nggak di ground dia besarnya lama. Tapi ya memang walaupun pohon asem itu walaupun nggak besar, dia tetap bagus ya, asalkan kita bisa membentuknya, tidak ada masalah. Dan ukuran itu juga selera, karena nggak semua orang suka juga yang ukurannya bonsai besar. Bisa kecil, kelas medium, ataupun yang besar-besar ya. Kalau saya suka semua sih, cuman ini memang saya kepengen saya jadikan elemen taman. Ini posisi sementara di sini teman-teman. Cuma nanti kalau seandainya dirasa kurang pas, saya bisa pindahkan. Karena kemarin tidak mudah ya, tidak susah ya untuk proses pemindahannya. Karena di bawah akar itu saya berikan pembatas, itu ember. Jadi ketika nanti ini tanah ini digali, kita tinggal potong aja akar-akar yang melingkar di sekitar ember itu. Kita karantina nggak lama lah, yang penting pohon itu sudah nggak stres, nanti baru kita pindahkan ke tempat yang kita inginkan. Tuh, pohon penampakannya seperti itu dari agak jauh ya. Jadi pohon asem ini cuacanya sekarang masih bagus, masih banyak curah hujan, sehingga pertumbuhannya juga pesat ya teman-teman. Terlihat dari daun-daunnya segar ya, dari daunnya tuh asam dari daunnya. Karena kalau pohon termasuk indikasi pohon sehat bisa kita lihat dari daunnya ya. Kalau daunnya itu segar seperti ini, berarti suplai makanannya bagus, sehingga nanti pertumbuhan untuk pohon itu bisa maksimal. Pertumbuhan batang tentunya ya, dari pembesaran maupun ukuran tingginya. Nanti kalau masalah percabangan dan perantingan sambil jalan teman-teman.
karena yang namanya hidup, pohon ini kan hidup ya, dia posisinya berkembang, jadi terkadang bentuknya ya harus kita pantau terus pertumbuhannya, atau jika tidak, bentuknya nanti bisa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sementara itu dulu teman-teman ya, informasi dari saya, tidak punya maksud apa-apa, ini hanya sekedar hiburan ya, berbagi informasi aja, sharing-sharing sesama pemula dan pecinta bonsai. Mohon maaf dan mohon izin ini untuk para senior, tidak berniat untuk menggurui, Selamat bertemu kembali. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya untuk mendukung channel saya supaya bisa lebih berkembang. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah setia menyaksikan video saya. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang selanjutnya. Salam satu hobi dan sehat selalu.